Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Nah, perkenalkan nama saya Firman. Di sini saya akan membawakan materi yang di sini tuh menarik untuk kita bahas. Pada kesempatan kali ini, saya tuh tentunya nggak sendiri. Saya bersama rekan saya, yaitu Mas Fatah. Nama saya Fatah Farki Arifin. Ya, hai, salam kenal. Kita di sini juga akan membawakan sebuah tema yang bertemakan adab yang menurut pemikiran Said Naqib Al-Athos. Siapa sih Said Naqib Al-Athos itu? Kan nanti kita akan bahas di dalam podcast ini. Beliau itu adalah seorang pemikir Muslim kontemporer yang sangat berpengaruh dalam filsafat pendidikan Islam. Dan yang bakal kita bahas itu bukan sekedar adab saja, melainkan ta'dib yang dibawakan oleh Said Naqib Al-Athos, yang menurut pemikiran beliau ta'dib tersebut adalah sebuah inti pada sebuah pendidikan Islam. Nah, jadi kayak yang sudah disampaikan oleh Mas Fatah, apa sih itu ta'dib? Jadi secara paling sederhananya itu, ta'dib adalah proses penanaman adab dalam diri seseorang, seperti itu. Kalau secara sederhana, proses ta'dib itu sendiri yang menurut beliau adalah sebuah proses penanaman adab pada diri seseorang. Jadi tidak secara langsung seseorang itu beradab, tapi harus melalui beberapa proses untuk mencapai tujuan adab tersebut. Nah, benar banget. Seperti itu. Jadi menurut Syed Al-Athos ini, pendidikan itu bukan cuma soal ngasih ilmu atau bikin orang itu jadi pintar. Tapi menurut beliau itu lebih jauh banget lebih dari hanya membuat orang menjadi pintar. Pendidikan itu harus membentuk manusia yang beradab. Seperti itu. Dan menariknya, beliau Syed Naqib Al-Athos itu menyebutnya ta'dib, bukan bukan tarbiyah ataupun ta'lim. Seperti itu. Kenapa? Karena kan juga ada yang mengatakan dan banyak yang menafsirkan sebuah kalimat al-adabu fawqal ilmi. Karena adab lebih dari ilmu, ada yang bilang adab dulu baru ilmu. Tapi kan seseorang yang tidak memiliki ilmu tidak akan memiliki adab tersebut. Nah, seperti itu. Kenapa juga dinamakan ta'dib? Kenapa enggak yang lain-lain seperti yang sudah disampaikan? Karena ta'dib itu tuh mencangkup semuanya. Entah itu dari tarbiyah, dari adab, dan juga dari taklim. Nah, jadi ta'dib itu tuh ilmu, ta'dib juga akhlak, dan juga tindakan. Jadi nggak cuma tahu, tapi juga bersikap dengan benar, seperti itu. Nah, inti dari ta'dib tersebut, adab tersebut itu bukan bukan serta-merta suatu adab saja, tapi bagaimana cara kita memposisikan diri dari ruang lingkungan sekitar kita. Entah harus kita di mana menempatkan kita harus berbicara, di mana menempatkan kita harus diam dulu, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas tentang krisis adab. Nah, ini itu tuh cukup menarik. Beliau Syed Al-Athos itu bilang bahwa masalah terbesar umat muslim itu bukan kekurangan ilmu, tapi kekurangan adab. Kekurangan adab. Bayangin aja. Sekarang tuh banyak banget orang-orang pintar, apalagi di negara kita. Itu sangat banyak sekali orang-orang pintar. Tapi dengan kepintaran mereka itu menyalahgunakan ilmu mereka. Seperti itu. Nah, contohnya di lingkungan kampus kita saja. Di Universitas Islam Saifuddin Zuhri. Yang viral-viral kemarin saja, yang mahasiswa, dosen, dan lain-lain. Apalagi yang dosen itu kan sudah jelas orang yang memiliki ilmu. Bahwa contohnya apa kan, buktinya kan dia sudah mengajar dan lain-lain.
bahkan sudah menyandang gelar guru besar, Iya. ya kan? Dan tidak sedikit juga yang kasus yang sudah sedang viral-viral kali ini. Kenapa kok banyak krisis moneter? Bukan banyak terjadi krisis moneter di bangsa kita ini. Ya kan karena itu, karena banyak orang pintar yang tidak dapat menempatkan dirinya pada sesuatu. Jadi orang-orang pintar itu mereka pintar tapi mereka bodoh dalam menggunakan ilmu mereka seperti itu. Contohnya kayak contoh lainnya misal di media sosial. Warganet ya, warga Indonesia tuh banyak banget orang yang pintar ngomong. Mereka tuh emang pintar ngomong, tapi tuh mereka nggak punya adab dalam berkomentar. Mereka berkomentar seolah-olah mereka paling pintar. Mereka berkomentar menggunakan kata-kata kasar. Itu banyak sekali di negara kita. Lah itu contoh nyata dari sebuah krisis adab yang sangat miris banget miris di lingkungan kampus, lingkungan intinya negara kita bahkan seperti itu. Dan itu menjadi salah satu yang tadi saya sampaikan itu. Kenapa kok banyak yang bilang adab dulu baru ilmu? Lah itu contohnya. Jika orang yang berilmu tidak mesti memiliki adab. Tapi jika orang tidak beradab dan tidak memiliki ilmu ya sama saja. Iya, seperti itu. Jadi memang pada dasarnya adab itu memang harus ada pada setiap orang. Nah, itu contoh nyata krisis adab, entah itu di lingkungan kampus, perkuliahan, atau di negara kita sendiri. Jadi intinya ilmu tanpa adab itu jelas sangat berbahaya. Makanya dalam konsep takdib itu ilmu itu harus diiringi dengan akhlak. Kalau tidak itu malah bisa merusak seperti contoh nyata tadi itu. Itu kan mereka merusak seperti itu. Benar sekali, Man. Jadi kita harus seimbang antara kedua hal tersebut. Jadi kita Tidak harus menang-menangkan. Jadi maksudnya bilang adab dulu baru ilmu, ilmu dulu baru adab dan lain-lain. emang nggak bisa tinggi sebelah, memang semua itu harus sama rata. Ketika kamu berilmu, kamu juga harus punya adab. Kamu harus memahami konsep-konsep seperti itu. Ya, benar. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di sini ada tujuan pendidikan dalam takdib. Nah, gimana sih Mas tujuan pendidikan dalam takdib itu? Yang tahu siapa dirinya, tahu Tuhannya, dan yang tahu bagaimana dirinya adalah Tuhannya. Nah, jadi itu tuh bukan hanya sekedar sukses secara duniawi gitu ya, tapi juga lebih secara moral dan juga spiritual. Benar. Kalau bahasa gampangnya bukan cuma jadi orang pintar, tetapi jadi orang yang benar dari segala hal, entah itu dari segala pemikiran. Orang melakukan sebuah tindakan kejahatan di mata seseorang, belum tentu dalam tujuan dirinya yang melakukan itu sebuah tindakan kejahatan. Kayak yang kita dibawakan kasus kemarin saja, yang mencuri karena kelaparan. Nah, itu kan dia nggak punya niat jahat. Hanya untuk bertahan hidup. Ya kan? Dia karena bertahan hidup. Tapi memang negara kita seperti itu ya, rakyat-rakyat kita juga seperti itu. Jadi bedakan konsepnya karena mencuri atau sebuah korupsi gitu loh ya. Barusan itu tuh penting banget. Apalagi buat kita sebagai pelajar nih, sebagai mahasiswa ya Mas Fatah. Nah, karena sekolah itu ya, tempat mencari ilmu itu bukan cuma tempat untuk mencari nilai. Di perkuliahan itu, di sekolah-sekolah SMA, SMP, SD itu tuh bukan tempat kita hanya untuk mencari nilai. Ketika kita hanya mengandalkan apa yang kita inginkan, itu tuh nggak bisa. Kamu tuh juga harus belajar dari gimana sih sebenarnya manusia harus bersosialisasi, gimana cara kamu menempatkan diri kamu di lingkungan-lingkungan tertentu. Misal lingkungan kamu toksik, apakah kamu harus ikut toksik? Apakah kamu itu bisa menjadi pembeda dan malah bisa membawa titik terang kepada mereka, seperti itu. Iya, benar. Contoh sederhananya kan kita juga dari lingkungan kampus sendiri ya. Yang kadang-kadang kan antara perpindahan dari jenjang SMA ke kuliah kan agak sedikit berbeda. Iya.
Banyak Jadi sekali perbedaan. banyak siapa shock apa? Shock. Culture shock. Nah, culture shock. Ya. Nah, bahasa kamarnya culture shock pada masa perkuliahan saat ini. Soalnya dulu kan kalau udah ditetapkan masuk jam 7 pasti udah pada berangkat semua ya. Berangkat jam 7. Nah, jam 7. Sedangkan kan di perkuliahan kan ada izin keterlambatan dan lain-lain. Iya, banyak sekali. Nah, tapi banyak mahasiswa juga yang melupakan karena izin keterlambatan itu kepada dosen ya. Iya, Yang kemarin-kemarin itu. banyak sekali ya yang seperti itu. Yang seharusnya mereka izin dulu, mereka melaporkan bahwa mereka itu tidak ingin berangkat. Tapi mereka itu malah menyepelekan, nanti saja gitu. Padahal itu sangat penting. Apalagi yang masuk kelas. Itu Gimana, Mas? saya dengar-dengar tuh bagaimana? Gimana itu? Oh, Yang sampai kelas. nggak mau ngajar itu satu-satu. Oh, iya kemarin tuh kayaknya ada apa ya? Ada masalah ya di satu kelas itu ya. Jadi katanya sebelum itu tuh, ya benar. katanya tuh waktu mereka melakukan perkuliahan, nah, yang di situ itu mereka melakukan perkuliahan secara online. Secara online. Ini cerita nyata ya, ceritanya. Mereka melakukan perkuliahan secara online. Nah, sebelum dosen itu keluar dari Zoom itu, mahasiswa tidak ada yang sadar. Mahasiswa tidak ada yang sadar bahwa dosen tersebut itu masih ada di dalam Zoom itu tersebut. katanya. Nah, Iya. katanya seperti itu. Nah, dosen itu mungkin memang di pandangan mahasiswa itu kurang gimana ya? Cara mengajarnya itu kurang gitu ya. Mereka menganggap kayak kurang gitu. Jadi mereka tuh kayak suka ngomongin, mereka suka gimana gitu ya sama dosen itu. Nah, sebelum beliau keluar itu, beliau masih di situ, anak-anak ternyata ngomong ini itu bla 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 banyak banget, dan itu didengar oleh seorang dosen sangat tidak enak lah pastinya lah ya. Terjadilah seperti itu. Dosen nggak mau masuk. Dan itu sudah terjadi beberapa lama, akhirnya kelas itu katanya hanya diajar secara online, tidak ada tatap muka. Mereka hanya belajar sendiri. Waduh. Itu juga salah satu bentuk nyata krisis adab itu. Terus ada. Tapi gini man, kita berpikir out of the box saja. Gimana tuh Mas? Keluar dari pola pikir kita. Seorang anak yang harus berbakti kepada orang tua, harus memiliki adab kepada orang tua, dan harus birrul walidain. Apakah orang tua itu tidak bisa durhaka pada anaknya? Nah, ini menarik. Contoh yang tadi itu. Iya, seperti contoh yang tadi. Ketika murid atau mahasiswa itu bisa saja menjadi durhaka kepada dosen, kepada guru atau kepada orang tua, apakah juga seorang guru itu juga bisa durhaka kepada murid? Tahu posisinya di mana? Nah, iya benar. Berarti bukan hanya seorang anak saja yang harus berbakti kepada orang tuanya, dan orang tua itu tidak dapat durhaka pada anaknya, tidak seperti itu. Iya. Jadi mereka memiliki torsi dan porsinya masing-masing. Iya, benar banget. Jadi nggak cuma anak yang harus punya adab, nggak cuma anak yang harus menghormati, nggak cuma anak yang harus mengikuti arahan dari orang tua, tapi juga guru, murid, dosen. Itu juga mereka perlu mendengar keluh kesah dari murid-murid mereka, dari anak-anak mereka. Karena pada dasarnya memang semua itu sudah ada porsinya masing-masing, seperti itu. Wah, malah kasihkan bicara santai kita. Ini malah kasihkan berbicara ke masalah yang lain ya. Coba Kita dibacakan biodata, akan bahasa bawakan ini. Syekh Naqib Al-Athos. kita akan memperkenalkan siapa sih itu Syekh Naqib Al-Athos ya. Syekh Naqib Al-Athos itu adalah seorang pemikir muslim ya, seperti yang sudah pada awal kita bahas. Syekh Naqib adalah seorang pemikir muslim pada pendidikan Islam. Ditekankan ya, Islam. Nah, Syekh Naqib Al-Athos lahir di Bogor. Beliau lahir di Bogor, Jawa Barat pada lebih tepatnya pada 5 seperti itu. Dan beliau ini juga dikenal sebagai tokoh yang menggagas islamisasi ilmu serta penegasan konsep adab dalam pendidikan Islam. Berarti di sini arti mengislamisasi itu kan berarti beliau menyosong konsep-konsep dari barat dan mereka bawa ke negara kita sendiri, yang dimana negara kita itu adalah negara Islam, dan beliau mengislamkan pemikiran-pemikiran barat, ilmu-ilmu barat ke
Indonesia, Indonesia. seperti itu. Dengan cara Islam. Mengedepankan Islam. Seperti itu. Buku-bukunya karya buku Syekh Naqib sendiri ada berapa ya itu? Nah, tentunya banyak banget nih karya-karya dari Syekh Naqib Al-Athos. Di sini tuh ada Islam and Secularism. Ada juga Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Ada Islamisasi ilmu pengetahuan. Ada juga Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Ada juga The Origin of the Malay Syair. Itu banyak banget Banyak karya-karya banget mereka. karyanya. Dan itu tuh cuma mungkin sebagian kecil dari karya-karya yang telah diterbitkan oleh beliau. Seperti itu Mas Ota. Dan bagian yang tadi dari karya beliau dan pemikiran beliau kita sudah sampaikan tadi ya. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan di pertengahan tadi middle ya, tadi udah kita jelaskan itu banyak banget. Intinya Tentang itu seperti konsep takdib, materi adab tentang konsep takdib seperti itu. Iya benar. Nah, setelah kita ngobrol nih panjang banget ya, kita udah ngobrol panjang, udah bahas sana sini, kita udah mengkritiki banyak sekali ya tadi ya. Ya, banyak Kita yang- sekarang tinggal menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada intinya. Nah, jadi pada intinya itu, takdib itu adalah inti pendidikan Islam menurut Syekh Naqib Al-Athos. Seperti itu. Konsep ini itu menegaskan bahwa ilmu itu harus disertai dengan adab. Ilmu yang tidak disertai dengan adab itu sama aja bohong. Ketika Anda berilmu, ketika teman-teman berilmu, tapi kalian tidak beradab, itu sama saja bodoh seperti itu. Kalian harus bisa mengimbangi antara adab dan juga keseimbangan tersebut. ilmu. Ya. Seperti itu. Jadi tidak boleh tinggi sebelah, harus sama rata dari adab dan ilmu tersebut. Iyalah. Dan pendidikan terutama di Indonesia itu harus melahirkan manusia yang baik. Tentunya harus melahirkan manusia yang baik. Baik dan benar. Mereka tidak punya pikiran jahat atau apa dan lain-lain. Mereka tidak menindas seperti itu. Juga poin pentingnya dari materi ini, pendidikan di Indonesia harus menciptakan generasi-generasi yang beradab Benar. serta sadar akan posisi dirinya di hadapan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, dalam pandangan Syekh Naqib Al-Athos itu, krisis terbesar umat Islam adalah hilangnya adab, seperti yang sudah kita sampaikan di awal. Karena itu, solusi pendidikan bukan hanya menambah ilmu, tetapi juga menghidupkan kembali adab dalam seluruh aspek kehidupan. Seperti itu. Nah, sudah banyak banget ya yang kita bahas Mas Fata. Ya benar sekali, itu banyak banget yang kita bahas dari isu-isu dan tujuan tadi sudah kita bahas semua. Iya, kita udah bahas sampai hal-hal kecil pun sudah kita bahas ya. Nah, benar. Syukur-syukur kita bisa bertemu di suatu kesempatan lain lah ya. Nah, Syukur-syukur tidak banyak tanya. syukur-syukur juga begitu. Karena tentunya saya dengan Mas Fata masih tangkal untuk pemikiran-pemikiran Ya, seperti benar. ini. Apakah pembahasan ini kita sudah saja Mas Fata? Kayaknya udah cukup ya. Ya cukup dari semua yang disampaikan oleh kita. Iya, udah panjang lah. Intinya seperti itu yang telah kita simpulkan tadi. Ya jangan lupain tadi yang berpikir out of the box, yang apa? Yang orang tua itu bisa nggak sih durhaka pada anak, itu sangat penting. Itu Dalam segala posisi apapun antara Iya. karyawan dan bos dan karyawan dan lain-lain. Intinya di segala titik kamu harus ingat itu. Kamu harus bisa memposisikan diri dengan benar di mata Sang Pencipta. Karena yang membedakan makhluk dengan makhluk lainnya adalah Apa itu? ketakwaan. Benar banget nih teman-teman. Bisa dicontoh ya seperti ini. Iya. Mas Fata, ketika kita makhluk sosial, kita harus memanusiakan sesama makhluk. Karena pada dasarnya kita semua adalah satu ciptaan Sang Maha Pencipta, dan kita harus selalu bertakwa kepada Sang Maha Pencipta. Seperti itu. Oke. Mungkin sekian dari saya, Muhammad Fajri Firman Samudra. Dan sekian dari saya, Fatah Fargi Arifin. Kami mohon maaf jika banyak sekali kesalahan, kekeliruan, dan juga kosakata kami mungkin sedikit membingungkan. Karena kami memang masih awam dalam hal seperti ini. Karena manusia
Manusia itu perlu banyak belajar. Manusia juga harus bertakwa. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.